Halo, aku hari ini pengen bahas tentang apa yang terjadi di Bangladesh ya teman-teman. Mungkin buat yang udah ngikutin berita belakangan ini udah tahu gitu kalau di Bangladesh tuh sekarang lagi bergejolak, terutama lagi banyak demo mahasiswa di Bangladesh yang bahkan sampai bikin pemimpin negaranya kabur ke luar negeri gitu ya. Jadi ini lagi masa-masa transisi banget yang terjadi di Bangladesh ini. Nah, mungkin buat yang belum begitu ngikutin, aku saranin sih bisa baca berita tentang atau ngikutin berita tentang Bangladesh ya, karena mungkin secara sederhananya gitu. Jadi awalnya demo yang dilakukan oleh mahasiswa ini untuk memprotes kebijakan pemerintah yang memberikan kuota pada ASN, ya semacam ASN lah gitu. Jadi pemerintah Bangladesh tuh ngasih kuota hampir 30% atau sepertiga jumlah ASN atau lapangan kerja ASN untuk keturunan atau anak cucu dari tentara revolusioner di Bangladesh. Nah, ini menjadi salah satu ketidakadilan struktural sebenarnya. Kenapa? Karena kondisi ekonomi Bangladesh dan dunia pada saat ini juga sedang tidak membaik. Ada banyak sekali pengangguran begitu ya, termasuk di Bangladesh. Nah, ini menimbulkan ketidakadilan sosial antara mereka yang termasuk keturunan tentara revolusioner sama yang enggak, dan ini yang bikin mahasiswa itu melakukan demo protes gitu. Kenapa ya? Karena ini terkait dengan nasib mereka juga gitu ya. Mereka udah capek-capek kuliah gitu kan, tapi ternyata nanti ketika masuk ke ujian sebagai ASN gitu, mereka udah sepertiga dari kesempatannya udah dikasih buat keturunan tentara revolusioner ini. Awalnya demo yang berjalan damai, akhirnya terjadi kerusuhan, bahkan menimbulkan banyak korban jiwa gitu ya teman-teman. Dan akhirnya demonya menjadi melebar, para demonstran gitu berhasil menguasai pemerintahan dan mengusir pemimpin negaranya. Nah, aku pikir ini menjadi isu yang lagi banyak dibahas ya di Bangladesh, dan mengingat sekarang juga mulai banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa. Tapi yang ingin aku bahas adalah ini yang menarik sebenarnya. Siapa yang menjadi pemimpin sementara Bangladesh saat ini gitu. Karena yang menjadi pemimpin sementara, yang ditunjuk menjadi pemimpin sementara Bangladesh saat ini itu adalah namanya Muhammad Yunus. Dan Muhammad Yunus ini dulu aku pernah baca bukunya dan ngikutin perjalanan hidupnya, karena dia juga sebagai penerima Nobel. Ini yang mungkin banyak orang tahu gitu, siapa Muhammad Yunus ini. Jadi aku saranin gitu ya, teman-teman bisa baca bukunya dia ataupun ngikutin tentang perkembangan kajian-kajian yang dia lakukan. Muhammad Yunus ini mendapat Nobel di bidang ekonomi karena ide yang dia lakukan itu adalah membuat sistem yang disebut sebagai microloans atau peminjaman simpan pinjam mikro gitu ya. Nah, ini yang menarik. Aku sempat baca itu kisah hidupnya dia juga gitu ya. Nggak gampang banget teman-teman. Mungkin aku sendiri ngerasa aku nggak yakin aku bisa melakukan apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi awalnya Muhammad Yunus ini seorang akademisi juga, dosen di bidang ekonomi, dan dia punya keresahan tentang bagaimana sistem perbankan, sistem keuangan di negaranya dia yang sangat tidak pro terhadap orang miskin gitu. Jadi dia gemes gitu ya, Muhammad Yunus ini gemes sama sistem keuangan perbankan di negaranya dia yang tidak pro terhadap orang miskin. Dan yang dia lakukan adalah dia mengusulkan sebuah ide konsep, yuk kita bikin bank untuk orang miskin gitu. Nama banknya silahkan teman-teman bisa googling, namanya Grameen Bank, GRAMEEN BANK, Grameen Bank, atau Bank for the Poor, Bank of the Poor kalau nggak salah, banknya orang miskin gitu.
Apa yang berbeda? Nah ini yang aku pikir zaman dulu mungkin orang nggak kebayang gitu ya bikin bank ini, tapi dia mencoba membedah apa sih yang membuat orang miskin itu susah dapat akses pinjaman uang di bank. Nah salah satu yang menjadi kendala adalah kalau kita mau pinjam uang di bank butuh ada jaminan kan, garansi. Jaminannya apa? Bisa tanah gitu kan, atau sertifikat rumah, atau kendaraan, atau bahkan alat-alat elektronik, barang-barang yang punya nilai value. Sementara biasanya orang-orang miskin ini nggak punya barang-barang yang mau dijamin gitu. Rumah aja mungkin bukan punya rumah dia gitu kan. Dia nggak punya kendaraan gitu ya, dan ya nggak ada harta yang bisa dia jadiin jaminan. Itu yang membuat Muhammad Yunus nih merasa kayak ini nggak fair sistemnya kalau kita ngasih pinjaman uang tapi meminta jaminan yang sesuatu yang dia nggak punya, sehingga lama-lama ya orang miskin nggak punya gitu nggak punya akses untuk pinjam uang. Terus akhirnya dia mencoba mengusulkan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan membuat sistem pinjaman yang sifatnya kolektif. Jadi alih-alih orang kalau mau minjem di bank harus ngasih harta. Nah si Muhammad Yunus ini punya ide, ya udah orang yang mau minjem di bank dia harus ngajak orang lain, sekitar 10 orang lain yang juga mau melakukan pinjaman di bank. Kenapa Muhammad Yunus ini percaya pada ide tentang solidaritas sosial gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 10 orang yang minjem di bank dan ada jumlahnya, biasanya orang miskin juga minjemnya nggak gede-gede gitu ya jumlahnya, mungkin kalau dirupiahin 1 juta, 1,5 juta gitu ya. Nah biasanya ini teorinya dia adalah kalau misalnya di satu orang ini minjem bersama dengan 10 orang yang lain, nanti akan ada 10 orang untuk mengingatkan dia bayar cicilannya seandainya ada cicilan macet, kredit macet. Kenapa? Karena kalau dari 10 orang ini ada yang kreditnya macet, nanti yang lain juga kena gitu. Jadi yang dijadikan jaminan itu bukan harta tapi social capitalnya, modal sosialnya yang dijadikan jaminan. Sehingga dan ini dia melihat dari fenomena sosial yang ada dari orang-orang miskin di Bangladesh yang kebanyakan petani. Biasanya mereka kerja secara komunal, mereka hidupnya secara komunal gitu. Terus yang kedua, sistemnya nanti kalau misalnya ada yang satu kelompok ini sudah berhasil melunasi hutang satu periode, maka mereka dikasih kayak semacam kredit skor gitu. Jadi mereka bisa menambah jumlah hutang berikutnya. Nah ini secara teori idealis banget ya kalau boleh dibilang gitu, dan bisa banget jadi alternatif dari sistem perbankan yang ada yang meminta jaminan harta. Nah hal yang menurutku dilakukan oleh Muhammad Yunus dan aku nggak bisa lakukan adalah dia langsung mempraktekkan itu selama hampir 20 tahun teman-teman. Jadi dia langsung bikin banknya, Bank Grameen Bank itu dia buka banknya di desa gitu ya. Dan dia ini tadinya akademisi yang tinggalnya di kota, terus dia memutuskan untuk pindah ke desa, buka bank, terus ya memulai nyari nasabah, memperkenalkan sistemnya tadi, dan tentu saja nggak semulus yang ada di teori tadi, banyak juga yang kreditnya macet dan lain-lain gitu ya. Tapi tetap saat itu Muhammad Yunus berpegang pada teorinya dia bahwa ini ingin mengembangkan sosial kapitalnya. Yang menurutku tuh salah satu pengorbanan paling besarnya adalah bahkan kalau di bukunya gitu ya versi ceritanya dia keluarganya bahkan sampai ninggalin dia karena nggak sanggup hidup di desa kayak gitu. Jadi berat banget sih kalau menurutku ya. Aku I don't think I can do that gitu. Nah itu menurutku yang sebenarnya menjadi kontribusi pemikiran dari Muhammad Yunus ini. Dia memperkenalkan nggak hanya konsep tentang microloans atau pinjaman kecil, pinjaman mikro, tapi dia langsung mempraktekkan dan membuat bisnisnya yang namanya Grameen Bank itu. Dan sekarang model bisnis Grameen Bank itu udah banyak banget dipakai di berbagai negara di dunia, microloans, bahkan di Indonesia kita juga pakai itu gitu. Jadi aku sebenarnya ketika aku baca berita dan mereka bilang
mereka menunjuk pemimpin sementaranya adalah Muhammad Yunus. Satu sisi ya aku recall ya, teringat dengan idenya dia tentang microloans dan juga ide dia tentang social capitals gitu ya. Ya aku nggak tahu sih, mungkin ini hal yang bisa diantisipasi. Mungkin kedepannya dia bisa ngasih kebijakan, we'll see, masih lo diobservasi juga kebijakan-kebijakan seperti apa yang akan diberikan Muhammad Yunus di Bangladesh. Oke, gitu dulu teman-teman, makasih ya udah dengerin.